Salam Akademia, kembali bersama saya Christian Wiradendi di channel YouTube. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai manajemen information system. Fokus kita pada hari ini berkaitan dengan tema IT Infrastructure and Emerging Technologies. Nah, sebelum kita masuk, saya akan membahas mengenai konsep dari IT Infrastructure itu apa. IT Infrastructure adalah berkaitan dengan komponen-komponen fisik dalam menunjang adanya suatu teknologi informasi dalam kaitannya menunjang kebutuhan dari perusahaan, organisasi, dan institusi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya fisik, baik itu komponen komputer, jaringan, server, internet, komputer telekomunikasi, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang menunjang kebutuhan aspek-aspek pembangunan demi tercapainya suatu sistem sehingga antar divisi, subdivisi saling terhubung, saling terkonek satu sama lain, dan pada akhirnya top manager dapat mengambil making decision berdasarkan dari data-data yang sudah dihimpun dari sistem ini. Nah, dengan adanya emerging teknologi saat ini, kebutuhan teknologi, kalau zaman dulu kita bisa lihat komputer, kemudian penyimpanan berbentuk yang besar dan memakan banyak tempat, banyak space. Kemudian sekarang laptop saja bahkan sudah wireless, kemudian sudah sangat tipis. Dengan adanya iPad berkembang, tidak perlu lagi dengan kabel yang terlalu banyak. Dari segi penyimpanan pun, kalau dulu kita memakan satu lemari sendiri dalam penyimpanan data, tetapi sekarang sudah mulai ada flash disk, kemudian hard disk eksternal. Kalau zaman dulu disket, sekarang yang kapasitas penyimpanannya itu hanya sedikit. Sekarang coba bayangkan saja, sekarang sudah 1 tera hard disk yang eksternal. Jadi itu yang sangat memudahkan sekali dalam kaitannya mengenai IT itu sendiri. Nah, di dalam konsep evolution dalam IT infrastruktur itu sendiri, tujuannya data-data dihimpun, baik itu bisnis strategi, kemudian data-data dari berbagai macam divisi, kemudian dijadikan satu di dalam suatu komponen, tujuannya sehingga para stakeholder itu bisa melihat, bisa making decision, dan pada akhirnya kita bisa memberikan output kepada konsumen, baik itu bisa berupa produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian baik itu berupa service yang sesuai dengan keinginan konsumen, maupun pelayanan-pelayanan. Nah, hal-hal yang sedemikian itu perlu ditopang oleh adanya infrastruktur itu sendiri. Nah, saat ini ya tadi saya katakan sudah berkembang, dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereduce cost. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perusahaan tidak perlu lagi repot-repot untuk membeli komputer yang begitu banyak tempat. Sekarang masyarakat sudah cukup menjinjing laptopnya, atau kita cukup tinggal pakai tab atau iPad, kita bisa langsung. Bahkan sekarang salah satu contohnya untuk pengadaan pemesanan barang, kita lihat di restoran, pelayan sudah mulai pakai iTab, pakai iPad, pakai tab. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan profesional, perjanjian-perjanjian, kita sudah mulai pakai pakai komputer, berbasis mengenai berbasis mengenai tab. Nah, dengan hal-hal yang seperti ini, perusahaan bisa mengurangi cost yang tadinya mengeluarkan kertas, tidak perlu dihambur-hamburkan lagi, kemudian cukup disimpan saja di data warehouse, dan perusahaan bisa mendapatkan feedback manfaat yang lebih banyak. Nah, di dalam buku Louden berkenaan mengenai IT infrastruktur, terdapat 7 main components. Yang pertama mengenai komputer hardware, sudah pasti. Komputer itu harus tersedia. Entah apapun mereknya, mau Acer, Asus, Dell, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mengenai operating system platforms. Dan saat ini banyak, Bapak Ibu serta teman-teman bisa menggunakan Linux, bisa menggunakan Microsoft, bisa menggunakan Mac OS, segala macam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan enterprise software application. Bisa menggunakan Oracle, SAP, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, data management and storage. Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk penyimpanan datanya
mau seberapa besar. Kemudian yang kelima mengenai networking and telecommunication platforms. Di sini kita bekerja sama dengan jaringan internet. Sekarang sudah mulai banyak. IndiHome, Telkom, kemudian Excel, First Media, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian keenam, internet platforms, dan ketujuh, consulting system integration services. Nah, ketujuh main components ini mendukung sekali di dalam infrastruktur yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Tanpa adanya 7 main components ini, mustahil perusahaan Bapak Ibu dapat ditopang dengan adanya infrastruktur dari IT tersebut. Nah, sekarang yang sedang berkembang dengan kemunculan emerging platforms, tren platform sekarang berkaitan dengan IT yang tadi saya sudah bahas, sekarang sudah mulai beralih ke semua, berkaitan e-training, e-infrastruktur, kemudian e-learning, dan lain sebagainya. Kita cukup menggunakan gadget kita, menggunakan HP kita, semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dalam model penyimpanan saat ini sudah berkembang mengenai cloud atau sistem awan, di mana untuk mengamankan data kita bisa disimpan di cloud atau sistem server di luar dari di internet. Jadi kemanapun kita pergi, kita tidak perlu lagi repot-repot membawa flash disk atau hard disk kita tinggal bisa ambil dengan cukup mengakses internet, kemudian kita panggil datanya. Oke, isu manajemen saat ini berkaitan dengan IT infrastruktur investment itu ada 6 di bukunya Louden. Yang pertama berkaitan dengan market demand for firm strategy. Sudah otomatis permintaan pasar. Saat ini permintaan pasar berkaitan dengan teknologi, Bapak Ibu bisa bayangkan sendiri, contohnya Samsung mulai dari S1 sampai sekarang saya sudah nggak tahu berapa, iPhone mulai generasinya, kalau kita mengikuti perkembangan zaman, itu akan pernah ada habisnya. Kemudian kedua mengenai firms bisnis strategi, di mana saat ini strategi bisnis dari perusahaan-perusahaan tujuannya untuk bagaimana mengolah teknologi untuk mengambil keputusan. Teknologi dipakai untuk mencoba memforecast keadaan masa depan dari data-data yang diterima atau diambil dari konsumen, entah berkaitan dengan produk yang akan mau kita jual, kemudian jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen based on entah segmentasi, based on position, berdasarkan kesukaan, berdasarkan hobi, itu semua bisa kita kalkulasikan dengan baik. Ketiga berkaitan dengan firms IT strategi dan infrastruktur. Kita mau invest seberapa banyak dari IT ini. Karena yang keempat berkaitan dengan kompetitor. Jika kita melihat pesaing-pesaing kita atau dengan sub bisnis kita, misalkan sub bisnis kita berkaitan dengan teknologi, kita misalkan berada di Apple, kemudian pesaing kita Samsung, maka kita akan berlomba-lomba untuk mengejar, jangan sampai kita tertinggal dalam bidang teknologi. Misalkan Samsung keluarkan apa, Apple tidak mau kalah. Kemudian berkaitan dengan Information Technology Assessment, dan yang terakhir adalah competitor from IT Infrastructure Investment. Nah, keseluruhan dari sini ini merupakan isu-isu yang saat ini berkembang berkaitan dengan IT infrastruktur dan emerging teknologi saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi serta ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih, salam akademia.